Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, please open your camera before we start the meeting. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini judulnya itu adalah peluang majemuk. Nah, kalau kita ngomongin peluang majemuk, dari katanya aja itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama peluang, yang kedua majemuk. Mungkin dari bahasanya kalian udah bisa analisis nih. Peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi semestanya gitu. Jadi kalau dadu, kalian tahu kan semesta dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau di sini saya minta misalnya peluang genap. Nah, kalau peluang genap pada dadu, mungkin nggak usah kalian jawab aja, udah pada tahu ya 246. Jadi 246 itu banyak. Kalau N buka kurung K itu artinya banyaknya anggota K gitu. Ini kita kayak belajar lagi nih, refresh lagi materi himpunannya kayak gitu ya. Kalau NK itu artinya banyaknya anggota K. Nah, banyaknya anggota K di sini ada 3, kemudian banyaknya semesta itu ada 6, jadi 3/6, kita bisa sederhanakan jadi setengah. Berapakah peluang Raisya gitu ya dapat arisan di kelas ini? Nah, asumsinya di kelas ini ada 10 orang. Ya kalau misal belum ada yang kepilih gitulah ya, dari 10 orang, ya udah jawabannya berarti 1 dari 10. Nah, ini adalah peluang. Bisa nggak sih peluang dalam bentuk lain selain pecahan? Menurut kalian? Bisa, Pak. Bisa. Apa? Dalam bentuk apa, Tok? Persentase. Dalam bentuk persentase, bener banget. Apakah bisa dengan bentuk lain selain persentase? Desimal, Pak. Desimal, bener banget. Jadi peluang bisa dalam bentuk pecahan, dalam bentuk persentase, dan juga dalam bentuk desimal. Cuman ya, kalau kalian perhatiin dari tadi, nilai peluang itu terbatas loh. Ternyata peluang suatu kejadian itu terbatas. Berapa batas atas dari peluang suatu kejadian? 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Lebih dari 1. Lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, lebih dari 0 kurang dari 1 atau di antara 0 dan 1 gitu ya. Bisa juga 0, bisa juga 1 gitu ya. 1 menunjukkan kejadian yang pasti banget kejadian, 0 menunjukkan kejadian yang nggak mungkin banget kejadian. Contoh kayak peluang sebuah pelemparan sebuah dadu normal gitu ya, muncul angka 7 ya, itu berarti 0 kayak gitu ya. Kemudian dari kata majemuk sendiri. Nah, ada yang bisa ngide nggak dari kata majemuk tuh artinya berarti peluangnya itu yang diomongin kayak gimana sih? Gabungan ya Pak, gabungan. Gabungan, benar. Jadi peluang majemuk itu adalah peluang yang melibatkan kejadian yang lebih dari satu. Kalau kata itu tadi gabungan gitu ya. Jadi bisa jadi ada 2 kejadian atau ada 3 kejadian. Jadi itu dari definisi peluang majemuk sendiri. Peluangnya adalah yang tadi kita omongin, contoh-contoh sederhana di zaman SMP. Kemudian majemuk sendiri adalah mengenai kejadian itu akan lebih dari 1. Nah, sekarang kan kalian bakal mikir balik ya. Zaman dulu kayaknya aku belajar peluang gitu-gitu aja deh, kayak nggak apa ya, gunanya apa sih Pak? Ilmu peluang itu terkait erat sama pengambilan keputusan. Jadi contoh misalnya kayak gini yang paling sederhana di kehidupan kalian sehari-hari aja deh. Misalnya kalian ngeliat nih hari ini kayaknya cerah banget gitu ya, nggak ada awan sama sekali, suasana cerah, panas gitu ya. Apakah kalian membutuhkan payung atau jas hujan di motornya kayak gitu kan ya? Nah kalau misalnya kalian mikir kayaknya gue nggak perlu payung atau jas hujan deh, ya udah berarti kamu nggak usah bawa itu gitu. Itu kan terkait sama peluang apakah akan hujan atau enggak. Nah contoh lagi yang real banget di dunia profesional, peluang itu terkait sama dunia asuransi gitu ya. Kan kayak kalian misalnya beli mobil gitu. Nah kalau beli mobil kan nanti keputusan ada di tangan kalian nih. Kira-kira kalau aku misalnya nyupir mobil, apakah peluang aku nabrak atau terjadi satu accident gitu ya berapa gitu. Kalau misal kalian mikir kayaknya aman-aman aja, kemungkinan kalian nggak akan ambil asuransi. Tapi kalau misalnya kalian mikir lingkungannya bahaya kayak gitu ya, segala risikonya kayak gede banget gitu, akhirnya kalian apa namanya perlu mengambil keputusan untuk mengikuti asuransi itu gitu ya. Di sini kalau kalian lihat ada pengerjaan peluang dengan diagram, saya juduli ya. Di sini kalau kalian lihat gambarnya ada dadu dengan koin dipertemukan gitu ya, sehingga kalau kita buatkan sebuah skema table kita bakal nemu ini. Kemudian 2 buah dadu, nah ini sama ya, kalian dulu juga pasti pernah bikin tabel kayak gini, ada 36 pasangan gitu ya, ini kalian bisa lihat. Kita lagi nggak membicarakan secara spesifik gitu ya, setelah pembelajaran ini kalian bakal bisa menentukan berapakah peluang suatu kejadian tersebut. Nah, kita ngomongin himpunan yang sederhana dulu, nggak dalam deskripsi tapi dalam bentuk daftar ya. Nah, kalau kalian lihat, andaikan semesta dari sebuah himpunan itu adalah 1 sampai 10, kemudian
himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kalian lihat simbol irisan ini, artinya adalah yang mana nih yang muncul di himpunan A dan himpunan B. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil yang muncul di A dan B itu ada 2, kemudian ada 4. Gitu ya. Nah, ada 2 dan 4. Artinya 2 dan 4 ini nanti akan dimasukkan di sini. Jadi 2 dan 4 itu sebagai irisan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama kita bakal coba untuk mendefinisikan peluang kejadian majemuk ya. Itu dalam hal ini kita ngomongin cuma 2 hal aja, yaitu kejadian saling bebas dan saling lepas. Nah, terkait kejadian saling lepas, nanti saya akan memberikan contoh juga kejadian yang tidak saling lepas gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan peluang kejadian majemuk. Jadi setelah kita tahu ini masuknya kejadian apa, kita bisa menentukan peluangnya. Nah, kemudian yang ketiga terkait sama penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang gitu ya. Jadi penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu pendahuluan dari saya. Kalian akan saya bagi jadi 3 kelompok. Di sini kalian akan coba mengidentifikasi apa sih yang dimaksud sebagai peluang kejadian yang tidak saling lepas. Kemudian kalian juga akan mencoba mengidentifikasi apa sih yang dimaksud sebagai peluang kejadian saling lepas gitu ya, sama peluang kejadian yang saling bebas gitu ya. Oke, itu ada linknya. Kita coba bagi kelompok dulu ya. Berarti S semestanya itu Semestanya 4, 5, 6. Hmm. A-nya itu 2, 4, 6. Ya, langsung aja ketik. Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa kejadian tak saling lepas ditandai dengan... Kalau gini saling lepas, kalau gini nggak saling lepas. Nah, Gimana Pak? Saya nggak lihat Bapak. Oh, ini. Ini apa? Adanya angka 2 gitu? Nah, angka 2 itu disebut apa? Irisan. Nah, itu ya. Iya, maksudnya itu Pak. Kok persamaan sih? Ya udah, Iya. saya ke sebelah dulu ya. Sip. Oke Pak. Kejadian yang saling lepas. Sebuah dadu ditolak. Enggak. Iya, ini di situ 3 kan. Sorry, ini 3. Yang sananya 4. Sana tuh mana? Kiri Yang kanan. yang di mana nih? Kiri. Yang di kiri. Faktor dari 5, 1 masuk kan Pak? Masuk dong. Ya berarti N itu apa ya, Pak? N itu banyaknya, Cak. Banyaknya anggota. Gitu. Berarti irisan nggak ada kan? PB berarti NB per NS ya. NB 2 per 6. Oke. Kalau ada masalah di chat aja di situ ya. Siap. Oke. 5 per 6. A gabung B itu 1, 2, 4, 5, 6. Ayo. Dengan adanya itu nggak sih elemen yang sama di antara kejadian satu sama Nah, betul. Dengan adanya elemen yang sama. Oke. Bahkan di Maksudnya apa? ANB ada 2, AUB juga ada Ya, 2. betul. Elemen yang sama itu kalau di matematika disebut apa, Tok? Irisan Nah, itu. Kurung irisan, Sa. Siap. Tadi kalian udah ngelakuin diskusi per kelompok dan kalian udah berusaha melakukan kolaborasi kerja bareng di satu file. Kita mulai aja dari kelompok 1 yuk untuk presentasi kegiatan pertama. Waktunya nggak usah banyak-banyak ya, 5 menit aja kali ya. Yuk, silakan. Siapa yang mau share screen? Apa yang kamu dapetin mengenai kejadian yang tidak saling lepas? Kesimpulannya, berdasarkan hasil diskusi tersebut, bahwa kejadian yang tak saling lepas ditandai dengan adanya elemen yang sama, yaitu irisan. Oke, betul. Nah, dalam hal ini elemen yang sama tuh angka berapa sih, Syah? angka 2, Pak. Angka 2. Oke, siap. Makasih Toh udah nambahin. Bagus banget ya. Jadi salah satu ciri satu kejadian dikatakan tidak saling lepas adalah ditemukannya irisan antara kejadian gitu. Ketika memang kalian menemukan irisan, artinya itu adalah kejadian yang tidak saling lepas. Oke, makasih Syah. Kita ke kelompok 2 untuk membahas hasil diskusi atau kesimpulan di kegiatan kedua. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa jika A dan B merupakan 2 kejadian saling lepas, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A itu ditambah peluang kejadian B dikurang peluang irisannya.
Nah, udah itu aja Roy. Iya sih Pak, dari diskusi Oke, kita. siap. Stop di situ dulu Roy. Ada tanggapan dulu nggak dari kelompok lain, dari kelompok 1 dan kelompok 3 mengenai kesimpulan kegiatan 2? Boleh. Itu beda sama yang pertama, bahkan kalau pertama kan ada irisannya tuh. Betul. Dan Kalau yang irisannya itu mempengaruhi semuanya. Kalau ini kan nggak ada kan. Oke. Coba Mas Waroy bisa liatin A irisan B. Nah, di sini diperlihatkan ya sama kelompok 2 bahwa A irisan B itu himpunan kosong. Jadi nggak ada anggotanya di situ. Jadi cuma kurung kerawal aja menandakan bahwa itu sebuah himpunan, tapi karena nggak ada apa-apanya ya dibiarkan kosong gitu ya. Nah, seperti yang Aito bilang, karena irisannya kosong, ini berbeda dengan kelompok 1 tadi atau kegiatan 1 tadi. Artinya apa? Kalau himpunannya kosong, di rumus bisa kita modifikasi nih Mas Fahri nih, coba ke bawah. Berarti NA irisan B-nya sendiri adalah 0 ya, kamu udah nemuin di sini 0? Iya, 0. Nah, berarti untuk kejadian saling lepas, apa? Untuk kejadian saling lepas, irisannya akan 0. Karena irisannya 0, berarti apakah rumus ini masih perlu lengkap seperti ini? PA tambah PB dikurang PA irisan B? Enggak. Berarti apa? Ke bawah aja. Tambah PB aja. PA tambah PB aja, betul. Oke, jadi yang itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dia akan bernilai 0. Bernilai 0. Jadi untuk kejadian saling lepas, nanti untuk kedepannya, ketika memang kita ditanya gabungan atau peluang kejadian majemuk dari kejadian yang saling lepas, PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB gitu. Betul banget ya. Jadi boleh dihilangin aja Mas Fahri di kesimpulannya, di PA irisan B-nya dihapus aja. Oke, karena tadi alasannya kenapa? Karena supaya A irisan B selalu bernilai 0. 0 untuk kejadian saling lepas, PA irisan B. Oke, sip, bagus sekali. Kita ke kegiatan ketiga yang terakhir, kelompoknya Mbak Fani, Rena sama Mas Fadil ya. Berdasarkan dari hasil diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas, maka probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Betul banget. Jadi tadi setelah kalian melakukan sedikit percobaan mengenai kejadian saling bebas, nah kalian bisa menentukan bahwa untuk kejadian yang saling bebas, PA irisan B langsung bisa didapat dari PA kali PB. Oke, kayak gitu. Oke, makasih banyak untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. PA irisan B adalah PA kali PB. Sip. Saling lepas itu terjadi di gabungan bukan? Tapi kalau saling bebas itu di irisan. Oke, kalau saling lepas itu biasanya persoalannya terkait dengan gabungan, Pak. Oke, boleh banget kita tambahin di sini. Ya. Jadi kalau saling lepas itu nanti persoalannya terkait dengan gabungan. Betul banget, kita buat di sini. Sementara kalau saling bebas itu persoalannya terkait dengan irisan. Pak, saling lepas ada himpunan kosong. Saling lepas ada himpunan kosong, betul, boleh. Untuk saling bebas itu dia ngomongin untuk objek yang saling apa? Saling tidak mempengaruhi. Iya, saling tidak mempengaruhi, nggak ada hubungannya antara Andi, Tito, sama Pian, seperti itu. Kesimpulannya apa? Kejadian ini tidak saling bebas. Tidak saling bebas, betul. Karena dia tidak memenuhi hukum saling bebas tadi. Kalau kejadian ini saling bebas, dia akan memenuhi hukum PA irisan B, itu akan sama dengan PR kali PB. Karena hasilnya beda, kita bisa simpulkan bahwa kejadian dengan diagram Venn ini tidak saling bebas, gitu, karena tidak memenuhi hukum PR kali PB itu. Nah, karena PR irisan W secara aktual dengan PR irisan W secara rumus hasilnya sama, artinya dua kejadian tersebut saling bebas atau tidak saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Agar kalian lebih paham lagi nih mengenai pembelajaran kali ini, ada baiknya kalian juga mengerjakan evaluasi ya. Evaluasinya sudah saya upload di Teams kalian cek aja Teams kalian. Nanti kalian lihat aja di general. Kemudian jangan lupa kalian kerjain langsung di OneNote-nya, nanti biar bisa langsung saya nilai. Saya pikir itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa itu batas submit-nya sampai besok ya. Oke, kita akhiri dan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.